Bab 1546. Nameles, yang berdiri di belakang Zeke, bergumam pelan, Navi Seal. Kedengarannya cukup familiar. Tuan Collins hanya menyadari kehadiran Nameles ketika dia mendengarnya bergumam. Dia melihat Nameles dan tanpa diduga, dia mulai menjadi emosional. Dia berdiri tiba-tiba dan berseru, "Apa-apaan ini? Ini kamu." Nameles melihat lebih dekat pada Tuan Collins. Awalnya, dia tampak sedikit bingung, tetapi dia segera terkejut setelahnya. Kamu masih hidup." Zeke, di sisi lain, sangat gembira karena Tuan Collins mengenali Nameles, yang berarti mereka bisa mengetahui lebih banyak tentang dia. Zeke menyela, "Apakah kalian saling kenal?" "Ya." "Tidak." Mereka mengucapkan, hampir bersamaan. "Namun, Tuan." Collins memberikan jawaban setuju sementara Nameles menjawab sebaliknya. Tuan Collins memarahi, "Fukov, Anda tidak mau mengakuinya karena Anda merasa bersalah, kan?" "Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Aku tidak mengenalmu sama sekali." "Haha, apakah ada gunanya menyangkalnya? Siapapun bisa tahu bahwa kamu mengenaliku dari caramu bertindak sebelumnya." Nameles terdiam. Dia lengah karena keterkejutannya, jadi dia tanpa sadar menunjukkan bahwa dia mengenal Tuan Collins. Collins mendesak, "Marsekal Agung, beritahu saya di mana Anda menemukan kentut tua ini." Zeke menjawab, "Ceritanya panjang. Saya akan menceritakannya lain kali. Sekarang, Anda harus memberitahu saya tentang latar belakang orang tua ini." Tuan Collins menenggak minumannya dalam satu tegukan dan mendesah halus. Kisahnya dimulai 7 tahun lalu. Saat itu, Seal Mercenari di bawah pemerintahan Tuan Collins sedang dalam masa puncaknya, dan Nameles adalah salah satu kapten di sana. Suatu hari, mereka menerima misi pribadi, dan mereka berangkat ke tujuan. Namun, ketika mereka mencapai perbatasan, mereka bertemu sekelompok musuh yang mencoba menyelundupkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tentara bayaran segel meninggalkan misi pribadi mereka dan terlibat dalam pertempuran dengan musuh yang kuat. Pada akhirnya, musuh kalah jumlah dan mengalahkan mereka, dan mereka dikepung dan terjebak di sebuah lembah. Tepat ketika Tuan Collins memutuskan untuk bertarung sampai kematiannya, dia menyadari bahwa Nameles telah menghilang. Oleh karena itu, wajar baginya untuk berpikir bahwa Nameles telah meninggalkan mereka. Tuan Collins tidak terlalu memperhatikannya selama ini. Namun, tepat ketika mereka akan berperang dengan musuh, sebuah milisi pribadi tiba-tiba muncul. Milisi itu 2 kali lebih kuat dari Seal Mercenari meskipun jumlahnya sama, dan mereka mengalahkan musuh dalam satu gerakan dan menyelamatkan nyawa Seal Mercenari. Pada saat itu, Tuan Collins menyadari bahwa salah satu prajurit bala bantuan tampak seperti Nameles, jadi dia ingin mendekatinya. Namun, sebelum dia bisa berterima kasih kepada mereka, mereka pergi dengan tergesa-gesa. Sejak itu, Tuan Collins menyadari bahwa Nameles mungkin adalah mata-mata yang dikirim kepada mereka oleh beberapa tentara bayaran lainnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba mencari Nameles, tetapi sepertinya Nameles telah menghilang dari muka bumi. Tuan Collins selalu mengira Nameles telah meninggal sampai dia melihatnya hari ini. Ketika Zeke selesai mendengar cerita itu, dia mengerutkan kening bingung. Seal Mercenari dari 7 tahun lalu sudah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, namun milisi swasta 2 kali lebih kuat dari mereka. Siapa mereka? Zeke bertanya, "Tuan Collins, apakah Anda tahu dari mana milisi swasta itu berasal?" Bab 1547. Tuan Collins menggelengkan kepalanya. "Tidak. Saya belum pernah mendengar tentang mereka, apalagi melihat mereka sebelumnya. Saya telah mencari mereka selama beberapa tahun terakhir juga, tetapi tidak berhasil." Zeke bertanya, "Apakah Anda yakin bahwa mereka adalah milisi swasta dan bukan pasukan rahasia dari Rahasia?" Collins mengangguk. "Tentu saja. Bahkan, mereka tampak seperti sekumpulan orang yang acak. Mereka berpakaian seperti petani, pedagang, pekerja. Mustahil untuk bermacam-macam orang secara acak menjadi 2 kali lebih kuat dari Seal Mercenari. Ini aneh." Tuan Collins mengarahkan pandangannya ke Nameles. "Tanpa nama, kamu melarikan diri saat itu untuk meminta bantuan, kan? Apakah kamu salah satu dari mereka? Mengapa kamu menyusup ke tentara bayaran Seal? Dari mana milisi swasta itu berasal?" Zeke menatap Nameles dengan saksama juga. Namun, Nameles keras kepala. "Saya tidak tahu." Tuan Collins berteriak marah, "Masih bertindak seolah-olah Anda tidak tahu apa-apa."
Sebagai kapten tentara bayaran Seal, saya perintahkan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekali tentara bayaran Seal, selalu tentara bayaran Seal. Menurut aturan kami, tidak mematuhi perintah kapten perintah itu mirip dengan pengkhianatan. Terlepas dari ledakan itu, Nameles mengatupkan giginya, aku tidak tahu. Kau kecil. Tuan Collins sangat marah sampai dia hampir melemparkan pukulan, tapi Zeke menghentikannya. Selama rentang waktu yang singkat, Zeke mengenal Nameles, dia sudah memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Nameles adalah orang yang berkemauan keras dan berbibir ketat, dan dia mungkin tidak akan mengalah, bahkan jika dia dikirim ke ruang Cygnus. Zeke berkata, tanpa nama, saya tidak tahu banyak tentang Anda, tetapi saya dapat mengatakan bahwa Anda terhubung dengan Master Pietro dan Rahasia entah bagaimana. Informasi Anda sangat penting untuk Master Pietro dan Rahasia, jadi saya harap Anda dapat memikirkan banyak hal. Memberitahu kami semua yang Anda ketahui. Rahasia pasti tidak akan mengecewakan Anda. Meskipun Nameles tampak tidak terpengaruh, ekspresinya sedikit melunak. Dia tidak menjawab pertanyaan Zeke. Sebaliknya, dia duduk dan mengambil segelas alkohol. Collins, di mana sisa tentara bayaran segel? Mereka semua sudah mati. Mati. Tangan Nameles sedikit gemetar, dan ekspresinya berubah dari kaget menjadi marah. Gelas di tangannya jatuh ke tanah saat dia menatapnya dengan sedih. Sementara itu, Zeke tersenyum karena Nameles mengakui bahwa dia adalah bagian dari tentara bayaran Seal. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan lengah dan memberitahu kami segalanya. Dia menepuk punggung Nameles dan pergi. Sementara itu, Soul Wolf sedang menunggu di luar tenda. Dia segera mendekati Zeke ketika dia berjalan keluar dan bertanya, Zeke, apakah kentut tua itu memberitahumu sesuatu? Zeke menggelengkan kepalanya. Zeke, mungkin sebaiknya aku mengirimnya ke ruang Cygnus. Aku punya cara untuk mengatasi si tua kentut ini, seperti memberinya afrodisiak. Omong kosong. Zeke tertawa. Jangan khawatirkan dia. Misi utamamu saat ini adalah menjaga tambang batu roh. Serigala Tunggal mengangguk. Baiklah. Zeke bertanya, bagaimana kabar Ares? Saya memindahkannya ke pusat medis di Devonville. Dia koma sejak dia meninggalkan keluarga Carter, dan para dokter mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Saya tidak tahu apakah dia sudah bangun. Zeke mengangguk. Baiklah. Ayo pergi dan kunjungi dia. Mereka tiba di pusat medis sementara di daerah terlarang. Bab 1548. Pusat medis itu sebenarnya hanya tenda khusus. Mereka menuju ke dalam salah satu tenda dan melihat Ares masih dalam keadaan koma. Beberapa dokter sibuk mencoba menyelamatkan Ares, dan salah satu dari mereka menggonggong ketika dia melihat Soul Wolf dan Zeke. Keluar. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Dokter dipindahkan ke sini dari tempat lain, jadi dia tidak tahu siapa Zeke dan Soul Wolf. Meski begitu, Serigala Tunggal marah karena Marsekal Agung dan Jenderal Utara tidak boleh diajak bicara dengan cara seperti itu. Namun, Zeke menghentikan Soul Wolf untuk mengatakan apapun ketika dia bertanya dengan sabar, Tuan, kami adalah keluarga pasien. Bolehkah kami bertanya bagaimana keadaannya sekarang? Ekspresi dokter melunak ketika dia mendengar bahwa mereka adalah keluarga, tetapi dia masih memiliki tatapan dingin. Sebuah obat telah dimasukkan ke dalam tubuh pasien untuk waktu yang lama, dan sekarang obat itu telah mempengaruhi di mana-mana di tubuhnya. Obat semacam ini dapat mematikan saraf, dan saat ini, 30% sistem sarafnya telah rusak. Kami mencoba yang terbaik untuk membersihkan tubuhnya dari racun, tetapi, kemungkinan kami tidak akan berhasil. Bahkan jika kami melakukannya, prosedurnya akan memakan waktu yang sangat lama. Silakan keluar dan tunggu dengan sabar. Kami akan memberitahu Anda jika apapun terjadi. Hah? Zeke mengerutkan kening. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Zeke menyarankan, Tuan, saya cukup berpengetahuan di bidang kedokteran, jadi mungkin saya bisa membantu Anda. Omong kosong. Dokter berteriak dengan marah, nyawa pasien lebih penting dari apapun, dan kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau. Soul Wolf marah sekali lagi saat dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke dokter. Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan menembakmu dalam sekejap. Namun, dokter itu tampak tidak terpengaruh dan tidak takut. Aku harus bertanggung jawab atas kehidupan pasien bahkan jika kamu membunuhku. Pada saat itu, elektrokardiogram mulai berbunyi bip mendesak. Perawat itu menjerit ngeri, Tuan,
kami dalam masalah. Detak jantung dan tekanan darah pasien meningkat, dan nyawanya dalam bahaya. Wajah dokter itu memucat. Sialan. Kami melebih-lebihkan kondisi kesehatan pasien. Dia mengambil denyut nadi Ares dan menjelaskan, obat semacam ini agak merusak pembuluh darah, dan sayangnya, pembuluh darah pasien melemah sekarang. Jika tekanan darahnya naik sedikit, pembuluh darah mungkin runtuh dan bahkan Tuhan tidak dapat melakukannya. Selamatkan dia kalau begitu. Pertumpahan darah. Kita hanya bisa melakukan itu sekarang untuk menyelamatkannya. Perawat segera memberinya pisau bedah, tetapi Zeke menghentikannya. Hentikan. Tuan, ini terlalu berisiko. Memang berisiko, tapi kita tidak punya cara lain. Biarkan aku mencoba. Dokter menatap Zeke dengan curiga. Fakta bahwa dia tahu bahwa pertumpahan darah adalah prosedur yang berisiko menunjukkan bahwa dia ahli dalam kedokteran. Namun, dia terlalu muda, jadi dia jelas tidak mahir dalam kedokteran. Risiko dia membunuh pasien lebih tinggi daripada risiko pertumpahan darah. Dokter menolaknya sekali lagi, tidak. Ini pasien saya. Jika Anda membunuhnya, tanggung jawab ada pada saya. Zeke menjawab, jangan khawatir. Ada kamera pengintai di mana-mana, jadi saya akan bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu padanya. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan jarum peraknya tanpa ragu sedikit pun saat dia bersiap untuk memberikan jarum amunisi. Dokter tua itu semakin terkejut sekarang. Ya ampun. Apakah kamu benar-benar akan menggunakan TCM? TCM baik untuk pilek atau demam biasa, tetapi tidak lebih baik daripada sihir, ketika menghadapi kasus medis yang rumit seperti ini. Itu hanya akan mempercepat kematian pasien. Bab 1549. Hah. Zeke melirik dokter dengan dingin karena hal yang paling dia benci adalah ketika orang membandingkan TCM dengan sihir. Dokter itu ketakutan dalam sekejap ketika dia bertemu dengan tatapan Zeke, saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Apakah orang biasa mampu melirik seperti itu? Tidak. Itu adalah tatapan dari malaikat maut itu sendiri. Anak muda ini pasti seseorang yang kuat. Sementara dokter teralihkan, Zeke dengan cepat memberikan jarum amunisi. Dokter itu sadar kembali dan ternganga kaget saat melihat teknik Zeke. Teknik akupuntur ini tampaknya cukup familiar, seperti yang pernah saya lihat secara online sebelumnya. Ini jelas jarum amunisi, sebuah teknik yang ditemukan oleh Marsekal Agung. Jangan bilang bahwa orang ini adalah Marsekal Agung sendiri. Selain itu, bawahannya terlihat sangat mirip dengan Soul Wolf dari Alpha Suicide Squad. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Marsekal Agung. Dokter tiba-tiba merasa pusing saat menyadarinya. Ya Tuhan. Saya menolak Marsekal Agung sebelumnya dan saya membandingkan TCM dengan sihir. Aku pasti membuatnya kesal. Itu sudah cukup untuk hukuman mati. Kakinya menyerah pada kelemahan yang tiba-tiba saat dia berlutut di tanah. Dokter dan perawat lain tidak menyadari bahwa Zeke adalah Marsekal Agung, jadi mereka bingung mengapa dokter berlutut di depan anak muda itu. Melalui upaya Zeke, Ares, yang dalam keadaan koma, memuntahkan seteguk darah. Tekanan darahnya kemudian segera kembali normal, karena kulitnya juga tampak lebih cerah. Dilihat dari itu, mungkin saja dia akan sadar kembali dalam waktu dekat. Semua orang yang hadir ternganga kagum karena mereka tidak pernah menyangka TCM bisa membuat keajaiban seperti itu terjadi. Zeke menyingkirkan jarum peraknya dan berkata kepada dokter, "Tuan, tolong bangun." Dokter itu membungkuk dalam-dalam. Saya minta maaf karena menyinggung Anda karena saya tidak tahu bahwa Marsekal Agung akan datang. Maafkan saya atas ketidaktahuan saya. Apa? Marsekal Agung. Kerumunan segera meledak menjadi gempar. Orang ini adalah Marsekal Agung. Dia sangat muda namun sangat ahli dalam kedokteran. Selain itu, dokter membuat beberapa komentar kasar sebelumnya, tetapi dia tidak marah sama sekali. Kemurahan hatinya tidak mengenal batas. Setelah memikirkan itu, semua orang juga berlutut. Namun, Zeke melambaikan tangannya dengan acuh. Tidak apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu untuk itu. Bangun. Semua orang berdiri, tetapi dokter itu masih berlutut di tanah. Marsekal Agung, tolong bantu saya mengatasi keluhan yang saya hadapi. Zeke sedikit mengernyit. Oh, ceritakan padaku tentang itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya perlu menyelesaikan masalah orang lain ketika saya hanya ingin membantu Ares. Dokter menceritakan, Marsekal Agung, saya memiliki seorang cucu yang baru berusia 20 tahun, dan dia berada di puncak hidupnya.
Dia adalah seorang seniman bela diri, jadi dia seharusnya mengikuti ujian terpadu seni bela diri tahun ini untuk melayani, namun, sekelompok orang menghentikan cucuku untuk mengikuti ujian. Marsekal Agung, tolong bantu aku mengungkap ketidakadilan yang dilakukan padanya. Apa-apaan? Zeke benar-benar marah. Ujian terpadu seni bela diri sama pentingnya dengan ujian akademik utama lainnya, dan semua pemimpin tertinggi sangat mementingkannya. Mereka yang menyontek dalam ujian akan dibunuh tanpa pengecualian. Bagaimana mungkin seseorang berani ikut campur dalam proses ujian terpadu seni bela diri, menghentikan kandidat potensial untuk mengambilnya? Ini benar-benar keterlaluan. Zeke membantu dokter berdiri. Tuan, jangan khawatir tentang itu. Saya akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh dan membawa keadilan bagi cucu Anda dan semua seniman bela diri di Rasia. Dokter itu sangat tersentuh sehingga dia menangis. Marsekal hebat, terima kasih atas kebaikanmu. Tiba-tiba, batuk bisa terdengar. Ares tiba-tiba sadar kembali setelah batuk-batuk. Semua dokter dan perawat terkejut sekali lagi karena pasien yang mereka pikir bisa mati kapan saja dihidupkan kembali oleh Marsekal Agung. Kecakapan medis Marsekal Agung luar biasa. Bab 1550. Zeke segera bergegas ke sisi Ares. Saya Marsekal Agung, Zeke Williams. Ares, bagaimana perasaanmu sekarang? Ares tiba-tiba meraih pergelangan tangan Zeke dan berseru mendesak, 4 sekte telah bangkit dan merencanakan selama 100 tahun. Aku selidiki mereka. Zeke diliputi kekaguman. Dia sangat setia pada rahasia karena dia masih mengkhawatirkan bangsanya meskipun dia belum sepenuhnya sadar. Zeke menepuk tangan Ares dengan lembut. Jangan khawatir. Aku punya ini. Setelah mendengar itu, Ares jatuh pingsan sekali lagi. Zeke kemudian berdiri dengan ekspresi sangat tidak senang. 4 sekte telah memulai operasi mereka dan mereka telah merencanakan sesuatu selama 100 tahun. Melalui pengungkapan itu, Zeke menduga bahwa campur tangan dari ujian terpadu seni bela diri jelas merupakan hasil dari campur tangan 4 sekte. Zeke menginstruksikan, Serigala Tunggal, kita akan berangkat dengan dokter. Juga, kirim pesan ke pasukan bunuh diri Alpha yang meminta mereka bersiap untuk pertempuran. Kebanyakan orang biasa hanya tahu tentang ujian akademik normal dan bukan ujian terpadu seni bela diri. Itu karena ujian akademik terbuka untuk semua orang, sedangkan ujian terpadu seni bela diri hanya terbuka untuk seniman bela diri. Setelah seniman bela diri lulus ujian, mereka akan terdaftar di tentara, menjadi seorang prajurit. Setelah pelatihan intensif, mereka kemudian akan menjadi perwira militer dari berbagai pangkat, mengambil tanggung jawab membela negara. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ujian terpadu seni bela diri secara langsung mempengaruhi keamanan nasional Rasia, jadi Zeke harus memperlakukannya dengan sangat serius. Dalam perjalanan ke sana, Zeke bertanya kepada dokter untuk lebih jelasnya. Nama cucu dokter itu adalah Jagerling, dan dia dilatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dia telah berusia 18 tahun ini, jadi dia ingin mengikuti ujian terpadu seni bela diri. Lulus ujian adalah impian Jagger karena ingin menjadi tentara, membela negara seperti kakeknya. Yang mengejutkan, sekelompok orang tiba-tiba mendekatinya beberapa hari yang lalu dan menghentikannya untuk mengikuti ujian. Mereka memberinya 2 pilihan. 1. Mengikuti ujian atas nama orang lain dan mereka akan menghadiahinya dengan sejumlah besar uang. Atau 2. Mengundurkan diri dari ujian dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Mereka juga mengancam bahwa jika Jagger berani mengikuti ujian tanpa sepengetahuan mereka, mereka akan menghancurkan seluruh keluarganya. Keluarga Ling tahu bahwa mereka bukan tandingan mereka, jadi Jagger sudah memutuskan untuk mundur dari ujian. Namun, dokter bertemu dengan Marsekal Agung hari ini, dan itu memicu harapan dalam dirinya. Zeke berseru kaget, Tuan, Anda adalah seorang dokter militer tingkat atas, jadi Anda harus memiliki kekuatan di tentara juga. Mengapa Anda tidak mampu melewati mereka? Seberapa kuatkah orang-orang ini? Dokter menjawab, mereka berasal dari sekte makam, dari salah satu dari 4 sekte besar di Rasia. Hah? Zeke mengerutkan alisnya. Dulu ada puluhan ribu sekte seni bela diri di Rasia, tetapi hanya 4 dari mereka yang tersisa sampai sekarang. Sekte makam adalah salah satu dari 4. Meskipun mereka berhasil bertahan hidup, mereka masih dalam kondisi yang sangat bobrok, sehingga mereka tidak terlalu kuat. Otoritas dokter harus jauh lebih tinggi daripada otoritas sekte makam. Zeke mengungkapkan kebingungannya kepada dokter dan dia menghela nafas dan menjawab, kamu benar. Sekte makam telah sekarat perlahan, dan mereka mungkin tidak ada lagi kapan saja. Namun,
Beberapa tahun yang lalu, Sekte Makam telah melatih sosok yang sangat kuat, dan orang itu membantu Sekte Makam untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Tanya Zeke. Aku mengerti. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Dokter menggelengkan kepalanya. Tidak. Tapi, aku mendengar bahwa jenderal itu sendiri tidak sekuat itu, dan dia hanya berhasil bergabung dengan tentara karena seseorang mengikuti ujian terpadu seni bela diri atas namanya.